Terima kasih Mbak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Salam sehat bahagia selalu di hari yang penuh berkah barokah ini, di hari Jumat barokah. Alhamdulillah kita eh, masih diberikan nikmat yang sungguh luar biasa, baik nikmat sehat, nikmat sejahtera, nikmat bahagia, dan tentunya merupakan rezeki yang tiada terhingga yang senantiasa kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa marilah kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Baginda Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kelak dalam kubur maupun di yaumul qiyamah. Ya, teman-teman sehat semuanya nggih. Ini sampai dengan sore hari ini yang sudah gabung ada 16. Baik. Tapi nanti mesti absennya puluhan. 30-an lebih tidak apa-apa. Oke, baik. Ya, sesuai dengan jadwal bahwa pertemuan sore hari ini merupakan pertemuan teori terakhir. Ya, ini 19 kali, tetapi nanti juga dilengkapi dengan pertemuan yaitu pemberian kisi-kisi terkait tentang ujian. Kemarin Mbak Nasifa yang banyak bertanya, nanti silakan ditegaskan lagi lebih banyak bertanya ketika di session pemberian kisi-kisi. Untuk materi yang terakhir ini yaitu terkait tentang PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa sudah saya kirim ke grup, begitu pula saya tambahi dengan materi kode etik konsultan pajak. Ya, dalam hal ini Pak Anto mengambil dari AKP 2I karena kami tergabung di Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia itu ada di bawah AKP 2I. Tapi kalau teman-teman mungkin mengendaki atau meminta yang dari IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, itu juga insya Allah Pak Anto bisa kirim nanti kode etik. Siapa tahu teman-teman nantinya ke depan mau bergabung di kantor konsultan pajak, jadi tahu persis, oh kode etiknya seperti ini. Dan juga insya Allah minimal di ujian besok juga ada. Nah itu makanya materinya tak kirim dan itu bisa dibaca-baca sendiri sama teman-teman. Karena dalam jumlah 20 pertemuan kemarin tidak ada kode etik, tetapi materi tak berikan karena Pak Anto ingat bahwa itu juga penting dan di dalam salah satu poin, entah yang sesi 1 atau sesi 2 itu ada seputar pertanyaan tentang kode etik. Tapi saya yakin teman-teman bisa menjawab karena itu juga sebatas pengetahuan umum menurut teman-teman bagaimana pendapat dan komentar saudara, nah seperti itu. Insya Allah bisa. Baik, di pertemuan terakhir ini terkait tentang PPSP, coba saya buka dulu materinya, bahwa sebagaimana Pak Anto sampaikan di awal pertemuan, yaitu ketika di Rembang waktu itu di kampus UIR, secara teori memang pertemuan sebanyak 20 kali pertemuan, tetapi secara praktek monggo kami tidak membatasi diri dalam hal silaturahim, diskusi, konsultasi, monggo sampai kapanpun silakan. Ya, di grup itu juga insya Allah tidak akan dihapus, tapi mungkin Pak Anto biasanya sudah selesai, sertifikat sudah diterima semua, biasanya Pak Anto keluar karena mengurangi beban handphone. Mohon maaf, handphone Pak Anto handphone jadul, jadi kira-kira yang harus dikurangi ya keluar seperti itu. Ya, baik, kita mulai di pertemuan kali ini. Penagihan pajak dengan surat paksa. Ketika kita mengenal istilah
ada kata-kata paksa, surat paksa, ini tentunya ada sebabnya. Nah, sebelum munculnya surat paksa ini pasti ada sebabnya. Kenapa sampai muncul surat paksa? Saya rasa pengertian surat paksa dalam hal apapun, dalam pengertian secara umum, yang namanya surat paksa itu pasti ada kejadian di masa lalu yang eh, terjadi atas kesalahan ataupun kecerobohan ataupun ketidakpatuhan pada diri kita. Ini dalam hal apapun, tidak hanya di pajak. Nah, itu pasti adanya surat paksa, itu pasti ada kejadiannya, ada asal muasalnya. Begitu pula dengan pajak. Nah, surat paksa di sini adalah mengeluarkan paksaan dalam hal dalam bentuk pemaksaan untuk melakukan pembayaran atas tagihan pajak. Nah, munculnya surat paksa di dalam perpajakan ini tindak lanjut dari kegiatan diskusi semalam adanya pemeriksaan pajak. Nah, pasca pemeriksaan pajak, maka muncul yang namanya ketetapan hasil LHP, laporan hasil pemeriksaan. Antara lain ada surat ketetapan pajak, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar, KB atau LB lebih bayar, atau surat ketetapan pajak nihil. Nah, dari situ tentunya harus kita tindak lanjuti, yaitu segera membayar sesuai dengan jatuh tempo, sesuai dengan tanggal, sesuai dengan berita acara itu, dan sebagainya harus segera diselesaikan supaya tidak terjadi dampak berikutnya. Apalagi, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ke ranah hukum. Itu hal yang tentunya tidak sangat tidak kita harapkan. Nah, tetapi ketika kita sebagai wajib pajak sudah dilakukan pemeriksaan, kalau tidak kooperatif, tidak ada apa namanya koordinasi yang baik dengan pemeriksa ataupun dengan AR kita di kantor pajak, di KPP Pratama, maka tindak lanjut berikutnya yaitu adanya yang namanya surat teguran. Sudah diberikan ketetapan pajak, nilainya sekian dalam jangka waktu tertentu, nanti ada, di kemarin juga ada jangka waktu dari ketetapan pajak itu harus diselesaikan berapa lama dan sebagainya. Itu ada jatuh temponya. Kalau nggak ada tindak lanjut, tidak ada upaya penyelesaian dari wajib pajak yang bersangkutan, maka akan muncul yang namanya surat teguran. Surat teguran pun juga tidak diindahkan, maka ya itu mau tidak mau, suka tidak suka, maka akan dilakukan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa. Nah, semestinya ketika pemeriksaan muncul teman pajak saja kita konfirmasi, kita tangi. Kalau kita mampu dan kita sesuai dengan apa namanya temuan di lapangan, maka ya segera saja diselesaikan, segera saja dibayar. Atau misalnya sanggup membayar katakanlah 10 juta, tetapi tidak sanggup dalam satu kali, segera saja ditindaklanjuti dengan yang namanya mungkin pengajuan keberatan, pembayaran diangsur, dicicil, dan sebagainya. Apa itu bisa Pak? Insya Allah bisa. Yang penting kita kooperatif lah. Kita ada selalu komunikasi dengan kantor pajak, apalagi sudah sampai diperiksa. Dan habis diperiksa kok tidak ada tindakan yang positif kooperatif dari wajib pajak, maka jangan salahkan kalau kantor pajak menindaklanjutinya dengan surat teguran. Surat teguran kalau tetap cuek saja, maka yang muncul surat paksa. Surat paksa itu nanti berdampak kurang enak bagi wajib pajak. Bisa jadi nanti ada penyitaan, ada penyegelan kalau kita punya aset dan sebagainya, bahkan sampai naik ke ranah hukum di persidangan pajak. Nah ini tentunya kita sebagai anak-anak muda yang tahu perpajakan, mari di sekitar kita ini minimal keluarga kita, orang tua, saudara, sanak kandang, kerabat itu diberikan wawasan. Jangan sampai ada muncul surat teguran atau surat paksa, bahkan pemeriksaan pun sebisa mungkin juga kita antisipasi yang tadi malam ada 6 poin kita sikapi dulu sehingga betul-betul kita tuh tidak ada masalah selesai pasca SPT, lapor SPT nilainya sesuai dengan
laporan yang ada di Kortek, yang ada di KPP Pratama, ya sudah clear, tidak ada tindakan-tindakan berikutnya. Tapi kalau ada proses berikutnya, maka ini akan muncul yang namanya PPSP. PPSP itu secara umum itu munculnya, keluarnya adalah setelah proses pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, muncul ketetapan tadi malam yang di halaman terakhir itu ada SKP, SKP KB, SKP LB dan sebagainya nihil itu malam itu maka tindakan berikutnya adalah surat paksa itu tadi, itu yang secara umum. Namun demikian ada satu kondisi tertentu, ya ada satu kondisi tertentu PPSP ini, penagihan pajak dengan surat pajak ini muncul sebelum pemeriksaan itu juga ada dalam kondisi tertentu, karena tadi malam kan juga ada tuh jenis pemeriksaan, ada pemeriksaan apa namanya rutin kantor dan sebagainya, dan juga ada pemeriksaan lain, tujuan lain. Nah, maksudnya gimana? Dalam kondisi tertentu, misalnya kantor pajak melihat, membaca, dapat informasi bahwa perusahaan A, misalnya, ya, perusahaan A itu setelah SPT ini tampaknya akan bangkrut atau akan tutup, akan ditutup. Mereka sudah melakukan setelah SPT terakhir dilaporkan, kemudian mereka juga dilengkapi pengajuan permohonan penonaktifan atau penutupan NPWP dikarenakan perusahaan sudah tidak aktif. Nah, dari situ tanpa menunggu pemeriksaan maka bisa saja muncul surat paksa dulu. Artinya dalam SPT kemarin kurangnya kok banyak sekali dan ternyata punya aset banyak sekali, maka nggak usah diperiksa, dibalik. Langsung ditindaklanjuti secara khusus dengan PPSP dulu. Kalau yang secara umum adalah tadi pemeriksaan dulu, muncul ketetapan, baru surat teguran, kemudian baru PPSP. Tetapi dalam kondisi tertentu bisa dibalik. Di kantor pajak merasa ini tidak usah pemeriksaan, ini langsung aja bayar ini. Kalau misalnya ada info si WP ini akan berpindah domisili tidak lagi di Indonesia. Nah, sebelum meninggalkan Indonesia, maka segera ditindaklanjuti, dikeluarkan PPSP itu. Daripada sudah terkadung apa namanya mendapat visa, sudah terbang ke luar negeri, pindah ke sana, nah tunggakan yang kemarin belum terbayarkan, maka segera dikejar oleh kantor pajak itu sebelum dia berpindah, kerjasama mungkin dengan bea cukai dan sebagainya seperti itu, supaya tidak bisa ke luar negeri dulu, maka diselesaikan dulu ini dengan mengeluarkan surat paksa terhadap tagihan hutang pajaknya. Itu urutannya seperti itu teman-teman. Jadi kalau normatif pemeriksaan dulu baru surat paksa. Tapi karena kondisi tertentu di luar dugaan dan dipandang itu akan sangat bahaya, sangat merugikan negara, maka langsung tanpa pemeriksaan itu bisa dilakukan langsung dengan surat paksa. Itu secara umum seperti itu. Jadi kalau pemeriksaan pajak, kemudian PPSP ini seperti mana tadi malam Pak Anto sampaikan, ini merupakan aktivitas kegiatan pekerjaan pajak. Ya, ini sebagai pekerjaan rutin mereka. Nah, kita sebagai wajib pajak, maka kita juga perlu tahu teorinya. Jadi dua materi tadi malam dan sekarang ini adalah teori-teorinya. Oh, berarti harus untuk apa kita mengetahui teorinya? Berarti supaya kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi pemeriksaan hingga surat paksa, bahkan nanti ada sitaan dan sebagainya, jangan sampai terjadi. Maka kita sudah tahu teorinya. Oh, teorinya seperti ini. Oh, tadi malam juga ada. Oh, kiat-kiatnya saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya itu. Ini adalah pekerjaannya orang pajak, tetapi kita harus bisa mengantisipasi. Antisipasinya secara prosedural, bukan antisipasi terus menghilang atau menyembunyikan data, itu malah bahaya. Nanti
akan cepat menuju ke ranah hukum. Penagihan pajak dasar hukumnya itu tidak perlu tak bacakan, silakan dibaca sendiri dan nanti itu juga bisa di-download di Google dan sebagainya. Okay. Dasar hukumnya apa saja, kemudian penagihan itu apa? Penagihan adalah merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Nah, penagihan ini adalah berarti maksudnya dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, sedangkan penanggung pajak adalah kita, baik secara orang pribadi maupun badan yang bertanggung jawab atas aktivitas kepatuhan itu tadi, yang muncul menjadi hutang pajak. Itu. Jadi siapa yang melakukan penagihan ya petugas, siapa yang penanggung pajaknya ya WP yang dimaksud yang sesuai dengan data yang ada di KPP itu. Nah, ini juga harus dipertegas supaya tidak salah kamar. Ini ya, ini ada booming ini apa sih? Dan, nah, ya, mana teman-teman ini dari kampus di UT ini besok pagi. Oke, baik kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini pertemuan kelas terakhir oke, dengan Pak Anto, tapi nih di luar itu monggo mau japri mau lewat grup monggo silakan. Kita diskusi, kita belajar, kita silaturahim tidak ada batasnya, insya Allah. Nah, kita mengikuti syariat agama Islam dan juga sekaligus menyadari pentingnya silaturahim. Nah ini untuk alurnya ini kita besarkan. Mungkin kalau Zoom ini nggak bisa terlihat ya dibesarkan gitu ya. Tapi Anbangun juga sudah punya materinya. Ya alurnya. Yang pertama tadi malam dari pemeriksaan pajak maka muncul yang namanya ketetapan yang menjadi dasar penagihan. Ada STP, SKPKB, SKP KBT, yang T itu kemarin tadi kan tambahan, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan, atau misalnya muncul surat keputusan tentang pembetulan, atau misalnya ada surat keputusan keberatan, misalnya di dalam apa namanya LHP, laporan hasil pemeriksaan sebelum ditetapkan menjadi ketetapan ini kan tadi malam kan ada kesempatan kita untuk melihat kita berdiskusi dengan si pemeriksa ini. Mereka mengeluarkan draftnya seperti ini, sudah ditandatangani kepala dari kantornya, tetapi tidak langsung final, jadi ketetapan. Tetapi kita diberikan kewenangan, kita diberikan hak untuk menyampaikan setuju atau tidak setuju. Maka contohnya di sini misalnya kita keberatan, enggak lah Pak, mau saya yang ini dapat buktinya ini dan ini saya duit yang masuk rekening ini bukan penghasilan, melainkan ini sodakoh, ini pemberian dari orang tua kepada saya atau ada pihak lain yang memberikan sedekah kepada saya ini bisa dikenakan pajak. Nah itu maka nanti atas tanggapan dari WP itu maka akan muncul yang namanya SK keberatan. Nah kalau yang bawah ini sudah menuju ke ranah hukum, ada banding, ada sampai PK, peninjauan kembali dan sebagainya. Ya kita sebagai orang yang mengetahui teori perpajakan ini harus kita pegang betul, jangan sampai diri kita, keluarga kita, saudara, sanak kadang bahkan di lingkungan kita, apalagi teman-teman nantinya berkarir menjadi kuasa wajib pajak, bahkan ada yang menjadi konsultan pajak dan sebagainya, harus bisa memberikan motivasi kepada wajib pajak siapapun, jadi supaya jangan sampai terjadi langkah-langkah tersebut.
Kalau bisa ya semuanya nihil-nihil saja. Yang penting tadi malam tak pertegas kalau ketika dapat SP2DK untuk permintaan apa namanya penyerahan data sekaligus konfirmasi tentang data, datang saja, jangan menolak, jangan menghindar. Nah, tapi kalau nggak bisa data, saya nggak paham gimana? Boleh ngajak kuasa wajib pajak, boleh ngajak konsultan pajak, itu yang tadi malam. Nah, kemudian dari dasar ini ada beberapa poin itu, maka muncullah yang namanya surat teguran. Nah, ini teman-teman dari ketetapan hari ini ditetapkan sudah jadi ini dikirim kepada WP, maka selang 7 hari ini gimana responnya WP? Ternyata kalau WP tidak memberikan respon, maka jatuh tempo, maka akan diterbitkan berikutnya adalah surat teguran. Nah, jadi ada waktu nih, tidak ujuk-ujuk hari ini terima surat ketetapan pembayaran SKP itu tadi, besok pagi suruh bayar, tidak, diberi jangka waktu 7 hari. 7 hari pun tidak langsung dipaksa, ditegur dulu. Kenapa? Sudah tak kasih waktu 7 hari kalau saudara tidak menindaklanjuti. Kan prosedurnya ini. Oke, ya karena saya kesibukan dan sebagainya. Oke, berarti masih ada waktu lagi dari proses ini menuju ke sini 1 hari. Berarti ada tiga minggu, 7 sampai di sini diproses lagi 14, maka dari sini ke sini menjadi 21 hari. Jika tetap tidak ada tanggapan, maka akan muncul ini tadi, PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, jadi kalau misalnya sudah terhenti di sini sudah selesaikan di H+3, ya Alhamdulillah. Atau sampai kita lupa saking sibuknya, maka muncul surat teguran, ya segera aja surat teguran +1 misalnya hari ke-10 segera diselesaikan. Maka yang ke belakang ini nggak ada lagi. Tetapi kalau tidak ada respon, maka berikutnya muncul ini. Nah, kalau sudah surat paksa ini waktunya pendek, cuma 2 hari. 2 kali 24 jam. Ya, nah maka dari kantor pelayanan pajak akan menerbitkan yang namanya surat perintah melaksanakan penyitaan atau eh, penyanderaan terhadap aset kita. Nah ini kalau bisa ya jangan sampai terjadi. Apalagi kalau ada yang namanya penyitaan ini kan kita hidup di masyarakat, otomatis kalau didatangi lebih dari satu orang, ada pakai mobil tulisannya KPP Pratama, KPP Pratama Pati. Nah, seperti itu kan dilihat tetangga, loh, kayak ngopo tuh kantor Mbak Niayatun, Omai Mbak Niayatun nikah itu kenapa sih? Kenapa sih rumahnya Mbak Soraya Mayang Sari ini kenapa sih kok ada orang pajak? Nah, bisik-bisik tetangga menjadi fitnah dan sebagainya seperti itu langsung hilang Mbak Soraya gitu. Baik, maka sebaiknya ya segera diselesaikan. Kalaupun ternyata sudah sampai ke tingkat surat perintah penyitaan ini, teman-teman, maka ini kalau segera diselesaikan, dilunasi, maka dicabut. Suratnya yang tadi dicabut. Tetapi dalam selang waktu dari sini ke sini 14 hari, kok belum ada tindak lanjut, maka akan dilakukan proses pelelangan. Nah, barang yang akan disita atau dilelang itu apa saja? Ya, yang barang yang disita atau dilarang itu antara ini dipindah tangankan. Jadi ketika barang ini misalnya mobil kita mau disita kantor pajak itu nggak boleh di posisi sini dipindah tangankan. Awalnya nama saya karena saya diperiksa dijadikan barang sitaan atau dipilih balik ya. Terus saya nakalan tak pindah tangankan ke atas nama orang lain. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau di sini Pak, kalau misalnya masih 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 di sini kita pindah tangankan dulu gimana Pak? Boleh enggak Pak? Ya kalau dipindah tangankan dalam artian dijual di sini kemudian untuk membayar utang ini tadi, maka boleh. Tetapi kalau tetap tidak ada upaya penyelesaian pajak kalau dipindah tangankan, ini sudah ketahuan
kan sejak posisi ketetapan ini sudah kelihatan di berita acara pemeriksaan tadi malam kan kelihatan aset kita apa, mobil, motor, rumah, dan itu kan kelihatan sudah tercatat. Apalagi sekarang pakai Kortek, semuanya kelihatan aset kita. Nah, tapi kalau upayanya saya pindah tangankan, maksudnya saya jual Pak, uangnya tak suruh bayar, itu masih dimungkinkan. Tapi kalau dipindah tangankan hambatan untuk menutupi ben ora disita itu sangat-sangat dilarang. Ini misalnya ini mobil nggak lupa mobil rental tak sewakan nggak boleh atau tak pinjamkan ke family itu juga nggak boleh karena sekali lagi ketika muncul surat melaksanakan penyitaan ini data ini sudah masuk ke kantor pajak. Maka dari proses ini dikasih waktu kalau segera dibayar ya segera lunas maka surat ini dicabut. Tetapi kalau sampai 14 hari kalau nggak ada tindak lanjut ya maka akan dilakukan pengumuman lelang. Ya pengumuman lelang ini KPKLN di kantor pajak sana nih, itu sifatnya serentak, tidak hanya punya saya tok misalnya, tapi dikumpulkan se-KPP Pati bahkan naik ke apa namanya Kanwil Jateng di Semarang sini itu nanti dikumpulkan semuanya. Nah ini nanti yang pembeli yang tertinggi itu maka akan jadi pemenang. Itu uangnya kembali ke kita Pak. Enggak, secara otomatis digunakan untuk mengurangi hutang si BP itu. Nah kalau masih kurang gimana Pak? Ya masih muncul surat ketetapan tadi. Berarti sudah bayar katakanlah 100 juta, kok masih kurang 5 juta dari hasil lelang ini tadi, wes mobil ini dijual oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, tapi masih kurang. Maka kekurangannya tetap masih muncul. Tidak otomatis uang mobil saya sudah disita ya berarti utang saya 125 juta hilang semua dong Pak. Aku cuma tidak tergantung ini lakunya berapa. Nah kalau lebih tinggi gimana Pak? Nah kalau lebih tinggi itu bisa eh, dilakukan restitusi pengembalian, tetapi naik kurang tetap dicatat kurang. Ya artinya tidak ada kebaikan, tidak ada kompensasi naik kurang tiba-tiba lunas gitu. Tidak ada pemutihan bahasanya seperti itu. Ini. Kemudian dalam jatuh tempo maka pengumuman di media massa ini maksudnya lelang itu tadi. Kemudian pemblokiran maksudnya atas aset itu tadi sudah diblokir, sudah bukan punyanya Antok, tetapi punyanya KPKLN dan jadi kantor pajak aset ini merupakan barang sitaan, sudah diblokir, tidak bisa dijual. Nah, jadi proses dijual itu ketika masih di sini, ketika sudah di sini nggak bisa dijual karena sudah saat itu sudah bukan milik kita, melainkan sudah menjadi sitaan dari kantor pajak. Nah, ketika aset itu ternyata bergerak, termasuk apalagi mungkin atas diri kita sendiri selaku WP dikhawatirkan akan pindah dan sebagainya, maka dilakukan yang namanya penyanderaan. Ini proses-proses ini tidak diindahkan oleh para wajib pajak. Jadi kalau bisa ya sekali lagi mumpung belum ada kejadian apapun, mari yang namanya pajak itu mau tidak mau suka tidak suka karena secara teori sekali lagi pungutan wajib yang sifatnya memaksa dan kita berarti harus mau karena sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Ya pasti sejak awal pun sudah kita ketahui yang namanya pajak itu tidak semua penghasilan kena pajak, tetapi ada beberapa poin-poin, ada apa namanya pasal-pasal 21, 22, 23 dan seterusnya selama kemarin 20 kali pertemuan itu, maka kita bisa mengetahui oh ini seperti ini, bahkan juga ada yang namanya tax planning. Jadi ketika merencanakan kegiatan ke depan itu silakan mari kemudian diakuntansi pajak sama Mas Edu atau siapa kemarin mana sih yang bisa disisihkan yang tidak masuk ke pajak, mana sih yang harus masuk pajak. Itu legal, itu dibolehkan oleh negara yang namanya tax planning. Tapi kalau penggelapan pajak itu yang tidak diperbolehkan. Oke, kita lanjut. Ini penjelasannya, ini tadi setelah grafiknya itu. Kemudian kalau
Ya ini urutannya. Ya, nanti silakan untuk dibaca-baca. Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini penjelasan tadi, flowchart-nya tadi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada, tak teruskan. Sekarang surat paksa. Pertama diawali penerbitan surat teguran. Surat teguran diterbitkan setelah lewat waktu 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang tadi. Setelah ketetapan, maka muncul kok tidak ada tindak lanjut, tidak ada respon dari WP, maka muncul surat teguran. Surat teguran, nah di sini ketika ditegur, misalnya punya aset tadi yang kemungkinan nanti akan disita, maka segera dijual. Dijual dalam artian untuk apa? Ya untuk melunasi utang ini, bukan dijual untuk kegiatan yang lain, tetapi utang pajak dicuekin. Nah ini malah nanti muncul paksaan dan sebagainya. Wis kadung dijual nek ya, apa namanya masih mempunyai utang sekian, misalnya saya menjual nih ke Mbak Cindy, tak jual ke Mbak Cindy membeli. Nah nanti malah jadi persoalan, jadi masalah lu. Antok itu menjual barang ke saudara, barang itu merupakan barang yang akan disita oleh negara. Berarti barang itu harus diserahkan kepada negara. Mbak Cindy rugi, sudah bayar ke saya, sudah membeli, tapi barangnya ditarik dengan paksa oleh kantor pajak. Nah, terus saya dikasih uang dari kantor pajak nggak, Pak si Mbak Cindy-nya? Ya tidak. Uang kantor pajak sudah menerima pembayaran dari Mbak Cindy, yang Mbak Cindy beli kan dari Anto. Nah, Antonya kemana? Antonya duitnya duwe yang dibu. Nah, berarti ada yang malah ikut terlibat sebagai objek pemeriksaan itu tadi. Jadi kalau kita membeli sesuatu, makanya itu harus juga jelas. Jual belinya juga sangat jelas. Ini barang ini betul-betul clear, legal dan sebagainya atau tidak, atau barang bermasalah, atau barang yang kemungkinan nanti akan disita atau dilelang oleh negara. Terus jujur, yang jual pun harus jujur. Saya menjawab, oh ya Mbak Siti, ini nanti memang mau dilakukan untuk apa namanya disita oleh negara. Makanya karena saya takut dan saya tidak punya uang, makanya mending tak jual ke Mbak Cindy nih dilelang itu payune mung 75. Kalau tak jual ke Mbak Cindy lakunya 100, hutang saya 80, berarti saya masih punya saldo 20. Itu boleh. Tetapi kalau ternyata kok hutangnya 125, kan ke kantor pajak ya 100, sementara hutangnya 125, ya berarti masih punya hutang kekurangannya itu tadi. Nah, nanti si pembeli Mbak Cindy pun akan dikonfirmasi. Saudara beli dari mobil dari Anto ini berapa? 125 Pak. Nah, berarti kan sesuai dengan jumlah kreditnya. Kenapa yang dibayarkan hanya 100? Ya saya nggak tahu Pak. Itu malah merepotkan kita. Kita tidak bersalah memang ketika membeli, tetapi akan merepotkan. Diminta datang ke kantor pajak, apalagi sampai ke ranah hukum, diminta sebagai saksi ke persidangan. Malah. Ya, itu. Jadi mari kita betul-betul harus teliti, apalagi kita masih generasi muda, calon anak-anak bangsa yang luar biasa ini. Jadi mari kita betul-betul bertindak itu sesuai dengan aturan hukum dan norma tentunya. Nah, seperti itu. Nah, ketika nomor satu tidak diindahkan atau diabaikan saja, muncullah yang namanya penerbitan dan pemberitahuan surat paksa atau yang materi sore hari ini, baik PSP, setelah lewat waktu 21 hari, terhitung sejak surat disampaikan, maka penanggung pajak belum masih hutang pajak, surat paksa dibuat oleh pejabat dan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Jadi antara pemeriksa dengan jurusita itu beda. Yang periksa kemarin, ketika di awal kemarin itu misalnya si A, si B, si C yang sudah lulus sertifikasi kemarin itu. Kemudian tugas mereka menjadi LHP sudah selesai. Kalaupun nanti dibutuhkan keterangan data tambahan, ya mungkin diminta keterangan. Tetapi kalau setelah itu sudah selesai, maka diserahkan ke pimpinan.
Maka oleh pimpinan juga di sana di kantor pajak itu ada namanya jurusita, yaitu petugas yang menaksir daripada harga itu, kemudian menyita barang-barang terhadap penanggung pajak kita selaku WP. Orangnya beda, jadi tidak bisa diajak kompromi. Ya. Kemarin katanya pemeriksa pajak seperti itu, maaf Pak, tugasnya pemeriksa sudah selesai. Sekarang dari pimpinan kami itu dilimpahkan kami yang punya kompetensi sertifikasi tentang jurusita. Ini juga tidak asal orang. Meskipun sama-sama karyawan kantor pelayanan pajak Pati, tetapi tidak semua orang. Di masing-masing ada pos-posnya sendiri. Bahkan kemungkinan yang namanya jurusita itu tidak di semua KPP ada. Bisa saja mendatangkan dari Kanwil, dari Jateng. Nah, seperti itu. Jadi belum tentu, karena apa? Terbatas. Kan kalaupun KPP Pratama Pati punya, mungkin hanya satu dua, tugasnya juga tidak hanya di Pati, mungkin diperbantukan ke KPP Jepara, mungkin ke KPP Kudus dan sebagainya seperti itu. Ya, ini untuk isi surat paksanya, ini juga sangat jelas nih nama BP-nya siapa atau penanggung pajaknya, dasarnya penagihan itu apa, karena berdasarkan berita acara pemeriksaan bla 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 tertanggal sekian nomor sekian dengan anggota tim segini ini terdapat LHP menjadi ketetapan kurang bayar sebesar 200 juta misalnya. Kemudian diberikan surat permintaan untuk membayar tadi dengan ketetapan itu maksudnya diperintah untuk membayar, tetapi nggak ada tindak lanjut sesuai dengan waktu-waktu yang tadi 7, 21 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ini ketika sudah sampai dilakukan penyitaan. Nah, ini yang di flowchart tadi. Ketika lewat 2 kali 24 jam, maka penanggung pajak kok belum juga melunasi hutang, pejabat memberikan surat perintah penyitaan dan jurusita melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak yang dapat disita, barang bergerak, termasuk mobil, uang tunai, deposit dan sebagainya, atau barang tidak bergerak, termasuk tanah, gedung, dan bangunan. Nah, seperti itu. Nah, kalau nggak punya sama sekali gimana, Pak? Ya, kalau tidak punya sama sekali, ya tentunya eh, nanti akan dilakukan apa namanya keputusan dari Kementerian Keuangan ini gimana? Mau dilanjut ke ranah hukum, diganti dengan pidana ataupun perdata, atau ada dasar tertentu yang bisa meringankan. Misalnya memang sudah betul-betul nggak mampu, sudah sakit-sakitan, tinggal seorang diri, nggak punya apa-apa, itu nanti masih bisa menjadi pertimbangan. Nah, contohnya ini, barang bergerak yang dikecualikan yaitu pakaian dan eh, tempat tempat tinggal, di mana dia dalam 1 bulan itu dia hanya memiliki satu posisi itu. Ini mana sih kok benar laptopnya? Nah itu, jadi kalau pakaian tinggal yang dipakai itu toh, ya tentunya eh, kalau sudah apa namanya ini yang poin merah ini tulisan merah, pakainya hanya dipakainya itu atau mungkin tidak ada, yang ini termasuk tempat tidur yang satu itu toh, itu juga tidak bisa disita. Maksudnya di sini kita juga, kok kita, maksudnya kantor pajak, Kementerian Keuangan itu juga melihat, punya jiwa manusiawi juga kalau wis sebatang kara tinggalnya mengwiro kasur si jidok, labi yang mau si jidok yang dipakai itu semuanya disita, maksud iya mau ditelanjangi dan sebagainya itu insya Allah tidak. Itu teman-teman maksudnya seperti itu. Jadi tetap ada nilai moral dan juga dilihat posisinya seperti apa. Misalnya kalau sampai ke penyitaan ini barangnya ada sih,
apalagi barang-barang mewah seperti itu. Tapi harus betul-betul memprihatinkan dan sing mreksa pun tidak iba, apalagi jurusitanya datang aja, waduh lah kalau ini wis wae rumahnya terpencil, banjir, tidak punya apa-apa, sanak famili, kerabat, ahli waris dan nggak punya, nah ini malah jatuhnya iba. Nah, itu nanti maka akan bisa muncul yang namanya pencabutan atau pembatalan penyitaan. Ini berjalan barang sitaan, dilakukan lelang. Lelang ini juga terbuka pakai ketika lelang itu kita boleh ikut nggak Pak? Ikut menawar lelang boleh nggak Pak? Boleh, bebas. Tapi kan malah menjadi pertanyaan. Nah kemarin tak suruh bayar pajak nggak mau. Sekarang begitu barangmu tak lelang kok bisa ikut daftar mau beli itu uang dari mana? Oh, ketika kemarin saya belum punya uang, Pak. Kemarin saya memang betul-betul hanya aset itu, makanya asetnya disita oleh jurusita. Nah, sekarang tiba-tiba tadi pagi saya dapat pinjaman dari family, dapat saudara, atau saya dapat hadiah eh, posisi atau dapat uang gede. Apa itu boleh? Ya boleh. Siapapun boleh, tetapi sudah ikut aturannya KPKLN, yaitu tempat pelelangan dengan harga yang ditentukan di situ, nanti harga tertinggi yang eh, dari peserta lelang itu, dan ketika kita mengikuti lelang ini di luar ini ya teman-teman, jadi kalau ada pelelangan, kita misalnya mengikuti pelelangan itu juga ada semacam indennya loh. Jadi kita diwajibkan ketika mendaftar, saya mau ikut lelang pembelian mobil bekas mobilnya Pemda, itu sesuai dengan aturan ada ketentuan dulu, harus ada memberikan simpanan atau deposit atau inden, misalnya barang yang dijual itu 100 juta, maka di dalam syarat pelelangan itu wajib menyimpan ke bank sebagai agunan yaitu 5 juta. Nah, 5 juta itu sebagai syarat peserta. Supaya apa? Supaya diketahui bahwa peserta itu memang punya modal, punya aset. Nah, kamu mau daftar, kok tiba-tiba orang duit ada apa itu nanti mau kamu mempermainkan, toh mau hanya maklar saja. Itu eh, akan ada syarat-syarat ketika pelelangan. Peserta lelang harus punya modal, punya apa namanya kredibilitas dan sebagainya, dan kira-kira punya kemampuan bikin pernyataan ketika hari ini menang lelang, maka paling lambat 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam tergantung berita acaranya harus bisa melunasi, menutup semua barang yang dilelang. Nah, seperti itu. Karena pengalaman dulu, tapi insya Allah sekarang enggak. Banyak sekali para teman-teman joki atau maklar itu yang ikut daftar, intinya itu hanya boleh susuan-susuan toh. Jadi kalau yang namanya lelang itu minimal harus ada 3 peserta. Nah, kalau hanya 1 peserta, maka akan dilakukan lelang ulang. Nilainya juga menjadi kebijakan dari si penyelenggara lelang KPKLN. Tetapi kalau ada 3, itu minimal 3 itu akan dilaksanakan. Nah, biasanya kalau kita sudah ikingo ben ngecekel aku tak ngejak konco lah, ngejak Mbak Cindy, ngejak Mbak siapa namanya, Mbak Citra, tak seolah-olah Mbak Citra punya 5 juta, Mbak Cindy punya 10 juta. Nah, seperti itu intinya hanya untuk pembanding toh, tapi nanti yang membeli nilai yang tertinggi adalah saya. Nah, itu nanti si joki, si maklar ini akan mendapat susuan. Bahasanya segitu, saya ngupain Mbak Cindy, saya ngupain Mbak Citra. Nah, seperti itu. Itu dulu banyak, tetapi sekarang juga sampai dicek, betul nggak sih si Citra ini bilang punya modal 5 juta, dilihat rekening rekening pribadinya ada nggak sih, dia punya perusahaan atau apa nggak sih, punya, kalau punya rekening koran perusahaannya juga dilihat. Jadi syarat mengikuti lelang itu juga sangat banyak. Itu terkait tentang lelangan. Pengusulan pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal surat paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan. Ya, ini maksudnya bila terjadi eh, apa namanya hal-hal yang secara administrasi dari kantor pajak salah itu, maka bisa
cegah. WP berhak untuk memprotes, bahasanya untuk komplain dan mencegah membatalkan poin-poin ini. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang, pajak, dan biaya penagihan pajak. Yes. Kemudian ciri-ciri surat paksa. Ya, ini juga semacam poin-poin utama yang menjadi slogannya di kantor pajak, bahwa surat paksa berkepala artinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu tadi. Nek wis miskin sebatang kara orang dia apa-apa, berarti dia kepalanya ataupun mindset dari surat paksa ini betul-betul wis di etika, tidak punya perikemanusiaan. Makanya di sini dijelaskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, masa wis betul-betul radio apa-apa, wis betul-betul diperiksa sampai manapun, RT, RW, lurah semuanya sudah mengatakan nggak ada, soalnya tetap kita akan memaksa, itu salah kaprah. Mempunyai kekuatan hukum pasti. Yang dapat dilayani dengan surat paksa adalah semua jenis pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Yes. Di pajak daerah pun banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman di Rembang atau di Pati atau Mbak Cindy ini di Jepara, ada papan-papan reklame itu yang ditulisi reklame ini belum membayar pajak, ditempeli oleh Bapenda atau Dipenda atau apa, ada tulisan seperti itu berarti maksudnya sebagai upaya untuk sebagai apa namanya, supaya untuk menyadarkan si WP ini supaya segera taat bayar pajak, karena kan malu misalnya ada kita mendirikan rumah makannya ditulisi disegel oleh kantor Bapenda Kabupaten Rembang. Nah, itu kan malu. Jadi sebagai efek jerah bahasanya seperti itu. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan dengan eh, oleh jurusita pajak pusat dan jurusita pajak daerah. Itu tadi yang Pak Atta sampaikan, kalau jurusita pajak pusat itu ada PPPN, PPH, dan sebagainya ini, maka kalau di KPP Pratama itu biasanya yang sudah pernah mengikuti sertifikasi jurusita terbatas. Mungkin tidak semua KPP ada jurusitanya. Kalau nggak ada gimana? Bisa diperbantukan dari KPP yang lain atau ditarik dari atasnya, yaitu dari Kanwil DJP Jateng. Nah, seperti itu. Kalau di Jateng pasti ada. Nah, makanya dalam proses pelelangannya tidak satu persatu, perannya yang alisitanya terbatas, pelelangannya jadikan satu, dikumpul ke dari Pati berapa, dari Rembang berapa, dari berapa dikumpul ke. Bahkan kalau lokasi untuk mengumpul ke mobil semua sitan itu nggak cukup, bisa dilakukan dibawa ke Semarang atau bisa juga dilakukan di tempat WP. Nah, kita tambah izin meneh malah di depan rumah kita ada spanduk hari ini proses pelelangan bla 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 bla, ditunggu nih, ya ini malah malah malu lagi kita. Nah, seperti itu. Makanya mari hal tersebut kita antisipasi. Sifat surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang pasti, mempunyai fungsi ganda. Satu, menagih utang pajak, pokok, pajak, bunga, denda, dan kenaikan. Menagih bukan pajak, ada biaya penagihan. Jadi kalau sampai muncul penagihan itu mungkin juga muncul biaya penagihan ditetapkan dengan undang-undang, ya, bukan uang saku dari petugas pajak, bukan, ya. Kalau itu nggak boleh, karena semua biaya operasional dari kantor pajak itu sudah dibayar lewat gaji dan remunisi dan sebagainya itu dari Kementerian Keuangan, tetapi ini bersifat biaya administrasi. Ada ketentuan, misalnya nagih ada biayanya 2 juta atau berapa itu sesuai dengan ketentuan. Kan untuk kepentingan petugas yang nagih. Ini salah kaprah. Apalagi nyangoni itu ketemunya nanti gratifikasi. Yang memberi kena, yang diberi juga kena. Itu secara hukum itu apalagi kalau teman-teman sering membaca di informasi di koran, seringkali ada yang nama di koran ataupun di sekarang internet, sorry nggak koran, tiba-tiba ada KPK melakukan operasi tangkap tangan. Ya itu sedang transaksi
misalnya pejabat dengan masyarakat di suatu tempat membawa koper dan sebagainya, karena memang ini sudah terindikasi, sudah diintai sejak lama sehingga pergerakan mereka itu sudah dipantau dan diikuti. Kita nggak sadar, tetapi sudah dipantau. Dapat diajukan dengan perintah penyitaan dan penyanderaan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Sekilas untuk PPSP itu, ini untuk penyampaian surat paksa. Kalau ini yang BPOP, ini juga monggo silakan dibaca-baca nanti. Kemudian ini kalau beda. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan, teman-teman silakan. Jadi di materi ini nanti supaya efektif kita langsung lanjutkan dengan kisi-kisi. Ya, nanti kisi-kisi ujian akan dipandu disampaikan Mbak Ananda Putri Mayang Sari. Jadi saya kira nggak lama sih, 30 menit ya. Kalaupun lama ya 4 jam tergantung teman-teman banyak pertanyaan atau enggak di dalam kisi-kisi tersebut. Kalau banyak ya minta dijelaskan secara detail silakan. Tapi kita akhiri semuanya di sore hari ini sehingga besok pagi langsung bisa dikirim ujiannya. Kemarin Mbak siapa Asifah, nah nanti tolong silakan diingatkan termasuk lewat Mbak Citra ini bahwa teman-teman karena anak-anak Gen Z besok sore malam minggu liburan dengan para para ayah bibnya masing-masing. Soalnya baginya pagi dan kumpulkannya minggu sore, kemudian minggu malam istirahat, Senin pagi dapat soal lagi atau gimana, monggo nanti didiskusikan dengan Mbak Mayang. Besok tinggal Mbak Ratna yang mengirim soalnya. Itu ya teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Halo. Ya, Alhamdulillah 19 kali pertemuan sudah kita jalankan semuanya dan teman-teman tinggal mengikuti prosesi ujian selama 2 kali ujian. Sesi 1 pilihan ganda 50 soal kalau nggak salah, nggak tahu kalau sekarang bertambah, dan sesi 2 kalau yang periode lalu itu 15 soal di Universitas Muhammadiyah Kudus itu, nggak tahu kalau yang sekarang siapa tahu jadi 20 atau 25 soal. Nah, tapi insya Allah saya yakin, Pak Atta yakin, teman-teman ini semuanya pasti akan mampu dan teman-teman pasti insya Allah akan lulus semuanya. Ayo, ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum kita akhiri untuk PPSP atau materi-materi teori-teori yang kemarin pertemuan 1 sampai pertemuan ke-19? Silakan, Mas. Siapa saja boleh. Mbak Asifa, Mbak Rotun Nafisa, Ifato. Jangan sulit-sulit Pak kalau ngasih soal. Kan kalau Pak Anto, oke, yes. Tapi Pak Anto mau materi ini Pak Anto ada loh Mbak. Siapa tadi? Materi ini Pak Anto ada. Kalau tentang Kortek ya kemarin Mbak Ifatul Maula. Kalau Kortek ya kemarin berarti Mas Medi. Kemudian kalau apa namanya PPH 21 Mbak Ayu kan seperti itu. Kami mengumpulkan soal di admin di Mbak Ratna sama Mbak Mayang itu. Jadi ini yang diminta Mbak Ifatul hanya Pak Antonto ya oke, tak jawab yang punya saya oke, insya Allah nggak sulit. Yang punya Pak Anto ada pemeriksaan pajak, ada PPH 22, PPH 22 kemarin menggunakan soalnya dari Pak Kreswandi, meskipun Pak Kreswandi ibadah umroh, tetapi karena Pak Anto menyampaikan materinya juga pakai PPT-nya Pak Kreswandi, jadi ya tapi selama ini nggak ada yang sulit sih Mbak Ifatul dan teman-teman semuanya, insya Allah semuanya lulus semua karena mosok di Unku saja semuanya lulus, mosok di UJR ada yang remedi saru dong, ya kan kemampuan kita sama, kita diberikan
ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, otak kita itu sama seperti itu. Tinggal sregep dan teliti mengerjakan atau tidak, kan itu saja. Kalau sregep teliti ya insya Allah betul. Ada lagi selain Mbak Iwatul, monggo sebelum kita akhiri. Ini Mbak Mayang kayaknya juga sudah ikut, gitu. Oh iya, itu ada Mayang co-host itu ya. Oke, ntar Mbak, ini kisi-kisimu 5 menit habis Mbak. Itu. Ya, teman-teman yang mau bertanya enggak? Silakan sebelum kita akhiri. Halo teman-teman, cukupkah? Ada lagi enggak? Mbak Soraya, Mbak Mas Fahrudin, Mbak Siva, Mas Muhammad Adi, Mbak Indah Lestari, Mbak Nita Afifah, Mbak Fadila dan semuanya, Mbak Chandra. Nah, itu waktu di kelas kayaknya nih offline pada aktif bertanya dan banyak usulan ramai sekali. Tapi kenapa ketika online pada diam saja teman-teman? Diamnya ini paham atau sudah jenuh atau gimana? Cukup teman-teman? Cukup Pak. Baik, Fatul Penel. Nah, yang lain kemana ini? Aku baru mau tanya sama Mbak Citra. Mbak ini yang lain ini hanya tampilan doang atau pada datang beneran nggak sih Mbak? Malah geli Mbak Citra. Oke, ya sudah. Kalau sudah capek, ingin buru-buru banyak berdiskusi dan menyerang Mbak Mayang nanti silakan. Oke, mungkin dari Pak Anto di akhir pertemuan teori ini kita coba sekian ya, sekali lagi atas nama pribadi maupun atas nama PT Tri Service Indonesia maupun Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu siapa Bu Dekan Sinten, Sinten Mbak dan Mas Bu Dekan. Kemudian, Pak. Budian, nah, dipancing ngono kok ora jawab loh. Padahal aku ya ingat Budian. Ya, Budian, kemudian Bu Rika, kemudian Bu Laila, Bu Laili, Bu Laila, gitu, Laila, gitu. Nah, dan semua dan juga teman-teman semuanya, eh, kami dari TSI, ATPI, Perwakilan Jawa Tengah menyampaikan banyak terima kasih atas amanah yang diberikan kepada kami, teman-teman di UJR ini memberikan amanah kepada kami untuk bisa memberikan pendampingan diskusi perpajakan bersama sekaligus menerbitkan sertifikat brevet pajak AB. Nanti kalau misalnya ada yang mau mengajukan kompetensinya CTT setelah ini atau mungkin setelah wisuda, monggo bisa lewat Bu Dian atau Bu Rika atau bisa langsung hubungi kami, monggo sama saja. Termasuk ini tadi di WA yang Pak Anto jawab itu, insya Allah minggu depan pun kami kembali sudah membuka kelas. Kelas di sini untuk umum, barangkali teman-teman ada teman dari luar UIR atau dari mana pun, kalau UIR insya Allah sudah apa namanya sudah otomatis lewat kampus, tetapi kalau dari luar UIR mendengar informasi teman-teman mau mendaftarkan diri ikut pengen belajar, monggo nanti bisa japri salah satu dari kami, entah ke Mbak Citra, Mbak Mayang, Mbak Bella, Mbak Ratna, itu monggo, atau ke Pak Anto juga boleh. Silakan kalau mau membantu promosi kami, ya insya Allah ada fee menarik ya Mbak Citra ya. Ada deh Mbak Citra. Ada fee Wonten, menarik. Pak. Kalau dapat peserta ada fee menarik ya. Oke, siap. Baik lewat kampus maupun langsung ke kami, insya Allah ada fee menarik. Itu disambut, dijanjeni Mbak Citra gitu. Itu teman-teman, dan kami juga mohon maaf
apabila selama pertemuan dari awal di Rembang hingga setiap hari online, termasuk Pak Anto utamanya sering tertunda, termasuk beberapa hari kemarin tertunda. Kami mohon maaf, apabila ada kekurangan juga kami mohon maaf, ada kilaf, salah kata dan lain kami mohon maaf. Itu semua tidak ada niat kesengajaan bagi kami. Ketika masih ada kekurangan pun silakan tetap kami buka forum diskusi, forum komunikasi, silaturahim tidak pernah ada batasnya. Boleh chat, japri, boleh lewat grup. Demikian dari saya. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kompak, wabarakatuh. kompak nih jawab gitu. Alhamdulillah. Oke, saya kembalikan ke Mbak Citra. Monggo Mbak Citra, matur nuwun.